Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis asy-syarif, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahullahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Du'a yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah masih mampukan kita untuk hadir di majlis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik untuk kita perbincangkan. Sebagaimana yang sudah di-share oleh panitia, tema kita adalah 6 pintu rizki di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya hidup di dunia ini dan Allah Subhanahu wa taala berikan kewajiban kepada kita, wabil khusus kepada para laki-laki sebagai kepala keluarga, untuk mencari ma'isyah atau penghidupan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kalau kita lihat ya, banyak sekali profesi orang yang hidup di muka bumi ini. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi PNS, ada yang menjadi polisi, tentara, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita memahami bahwasanya seorang hamba itu akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala melalui satu pintu. Jadi kalau kita berbicara rizki, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Pak Ustadz, kita itu dapat rizki itu ya dari satu pintu yang banyak kita pahami. Pintu apa itu, Pak? Dengan apa kita mendapatkan rizki? Dengan bekerja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pak Ustadz, dapat rizki itu kalau kita bekerja. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam Al-Hadis, ternyata pintu-pintu rizkinya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya diperoleh dengan bekerja saja, Bapak Ibu. Akan tetapi apa? Bekerja merupakan salah satu pintu
ya dari pintu-pintu rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas 6 pintu-pintu rizkinya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita mampu memahami pintu-pintu rizki ini dengan baik, kemudian kita buka seluruh pintu-pintu yang ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barokah rizki dan kehidupan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa saja ya pintu-pintu rizkinya Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya? Ketika hamba-hambanya memaksimalkan pintu-pintu tersebut, maka Allah akan berikan keberkahan hidup kepada mereka. Pintu rizki Allah yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah rizki karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pintu yang paling pokok bagi setiap mukmin, bagi orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, yang pertama untuk mendapatkan rizkinya Allah, dia harus membuka pintu ini, yaitu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah pasti akan memberikan solusi di setiap problematika yang ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, barang siapa yang bertakwa dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Maka ayat ini kalau kita kaji dengan kaedah nahwu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nahwu itu merupakan salah satu cabang ilmu bahasa Arab. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, ini namanya fi'lu syartin. Yaj'al lahu makhraja, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan di setiap problematika yang ada. Ini disebut dengan jawabu syartin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup adalah problematika. Hidup adalah masalah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hidup di dunia, pasti kita akan menjumpai banyak masalah. Bukan hanya masalah, Bapak Ibu, namun apa? Banyak masalah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semua yang hidup di dunia ini, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang tua maupun yang muda, semuanya menghadapi problematika dalam hidup. Dan bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan maisha penghidupan itu ya juga dari problematika yang ada. Ya. Suatu hari ada salah seorang ustadz datang kepada saya, bagian kesantrian. Ustadz, ada santri kita Ustadz namanya si Fulan, ini luar biasa Ustadz. Bandelnya minta ampun Pak Ustadz, kan ya? Ini bandelnya minta ampun, ngapalnya sulit, bandelnya luar biasa Pak Ustadz, kan gitu ya. Wah, ini bagaimana? Ketika Ustadz ini datang kepada saya bilang, Ustadz, ini adalah sebuah masalah yang harus antum pecahkan. Ya. Karena masalah-masalah inilah seseorang mendapatkan kemanfaatan, saya bilang. Seluruh santri yang hadir ya di pondok pesantren kita ini berawal dari sebuah masalah, saya bilang. Masalah kenapa Ustadz? Masalah ya kenapa? Karena orang tuanya tidak mampu mendidik anak-anaknya sendiri, Pak. Pengen punya anak hafal Quran tapi tidak mungkin tuh ya nyimain anaknya dari ba'da subuh sampai jam 9 malam, kan Pak. Pengen anaknya baik, kan gitu ya. Ini Pak Doni punya anak di pondok pesantren, Pak Doni ya. Ada itu ya, anaknya menghafal Quran. Kenapa Pak Doni? Kok dikirim ke pondok pesantren sampai ke Bogor sana itu Pak Doni? Karena ada masalah. Ya kita mendidik sendiri kita tidak bisa Pak. Maka kemudian Pak kita serahkan masalah ini datang ke pondok pesantren,
kemudian kita berikan masalah anak kita agar diselesaikan. Maka saya sampaikan justru kemudian ya kita akan semakin dewasa dengan masalah-masalah yang ada. Dan sesungguhnya nilai seseorang diukur dari sejauh mana dia mampu memecahkan masalah-masalah yang ada, Pak. Ya. Kenapa menjadi presiden, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena dia dianggap orang nomor satu yang paling bisa memecahkan masalah di negeri ini, Pak. Ya. Makanya Mas Riri ini kalau jadi presiden yakin tidak ada yang milih ini, kan katanya. Lah kenapa? Karena kemudian belum bisa. Jangankan Mas Riri, saya juga Pak, kan gitu ya. Saya mencalonkan nih sama Pak Ismet, ya, calon presiden Republik Indonesia, Syahid Abdullah, wakilnya Pak Ismet. Yakin Pak, nggak ada yang milih Pak, kan gitu ya. Ya. Kenapa? Karena kemudian belum mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu semakin bertambah nilainya ketika dia mampu memecahkan masalah-masalah yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan bantu orang tersebut untuk menyelesaikan semua problematika yang ada. Sebagai kepala keluarga akan Allah mudahkan untuk memecahkan masalah-masalahnya. Sebagai seorang bapak, Allah akan mudahkan untuk menyelesaikan masalahnya. Sebagai karyawan akan Allah mudahkan untuk memecahkan masalahnya. Sebagai PNS akan Allah mudahkan untuk memecahkan masalahnya. Sebagai pebisnis Allah akan mudahkan untuk memecahkan masalahnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah membantu orang tersebut untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka rizki dari arah yang tidak disangka-sangka itu akan Allah Subhanahu wa taala datangkan kepadanya, Pak. Jadi kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rizkinya Allah itu didatangkan setelah apa, Pak? Setelah Allah membantu orang tersebut menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW juga bersabda, wa may yattaqillaha yakun ma'ahu. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakun ma'ahu, Allah akan bersama orang tersebut. Allah akan menyertai orang tersebut. Wa may yattaqillah, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min kulli hammin faraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kata Nabi, Allah akan jadikan setiap kegundahannya itu berakhir dengan kegembiraan, Pak. Setiap kegalauannya itu akan berakhir dengan sesuatu yang menyenangkan. Wa min kulli dzikin makhraja, dan di setiap kesempitannya itu pasti ada solusi dan jalan keluar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sebagai seorang hamba pengen mendapatkan rizkinya Allah, pertama kali yang harus kita lakukan, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena rizki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Kalau kita menginginkan rizkinya Allah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ada seorang anak kecil, kalau dia pengen meminta sesuatu kepada ibunya, apa yang harus ia lakukan? Yang harus ia lakukan adalah dekat dengan ibunya. Disuruh apapun berangkat ini anak kecil. Nak nyapu, maka dia nyapu. Nak nyuci piring, dia nyuci piring. Nurut, patuh, berprestasi. Ya, ketika anak ini membutuhkan sesuatu, Bu, saya butuh motor untuk pergi ke sekolah. Maka kemudian dengan senang hati ibunya ini akan memberikan apa yang diinginkan oleh anak ini. Namun ketika anak ini bandel, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disuruh nggak nurut, masya Allah, kan gitu ya. Kerjaannya buat masalah terus, kan ya. Minta sesuatu, kamu itu nggak nurut, minta sesuatu pula, kan gitu ya.
Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dekat dengan Allah, yakun ma'ahu, maka Allah akan bersamanya. Allah akan menyayanginya. Allah akan membukakan keberkahan-keberkahan ya untuk hamba tersebut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seorang hamba mencari rizkinya Allah namun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengharapkan rizkinya Allah namun kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dari bangun pagi pulang petang ya berikhtiar untuk mencari rizkinya Allah, namun kemudian apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Namun kemudian apa? Ya kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita lalai kepada zat yang memberikan rizki kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi di setiap problematika yang ada. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin tidak takut kehabiskan rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yakin kalau dia bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan rizki dan kecukupan padanya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang bertanya, Pak Ustadz, saya punya tetangga Pak Ustadz, Masya Allah takwanya luar biasa, belum adzan sudah datang ke masjid Pak Ustadz, puasa sunnahnya Masya Allah rajinnya luar biasa, namun kok hidupnya susah Pak Ustadz. Katanya orang yang bertakwa itu akan Allah lancarkan rizkinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar, orang yang bertakwa Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, pasti Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya yang bertakwa. Allah akan berikan kecukupan kepada dirinya. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala menghalanginya dari sesuatu yang berlebih-lebihan terhadap urusan dunia, karena Allah Subhanahu wa taala tahu kalau dunia itu dilebihkan kepadanya, itu menjadi sesuatu yang tidak baik untuknya. Dengan kecukupan yang Allah berikan, Masya Allah dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasa bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan karunia yang Allah berikan kepada kita saat ini. Hari ini ya Allah memudahkan kita untuk duduk di masjid Ad-Du'a ini. Ya, mungkin kenapa? Karena duit kita nggak terlalu banyak-banyak amat, Pak. Ya, kalau duit kita triliunan gitu ya, ya mungkin ya Mas Riri tidak jadi ya duduk di situ. Ya, mohon maaf Pak Doni, malam ini libur, mau kemana? Mau jalan-jalan ke Singapura, kan gitu ya. Sorry ya, duduk di masjid Ad-Du'a, ya kita keliling dunia, kan gitu ya. Ya, maka kemudian apa? Jangankan ke Singapura, kadang-kadang kita ke Jogja saja susah itu. Ya, mau pergi ke Jakarta, wah, ya minjem duit Ad-Du'a ini ada atau tidak? Karena tidak adanya uang itu, keterbatasan yang ada, Allah mudahkan kita untuk beramal soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan kepada kita. Seorang mukmin yakin terhadap hal tersebut. Ada sebuah kisah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam kitab Duratun Nasihin yang ditulis oleh Ahmad Asyakir. Ya, dikisahkan ya di dalam kitab ini tentang kisah Imam Az-Zahidi. Ya, Imam Az-Zahidi adalah seorang ulama yang suatu hari Imam Az-Zahidi ini merenung. Benar enggak sih kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada hamba-hambanya? Orang kalau masih hidup pasti diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai suatu hari Imam Az-Zahidi ini, beliau orang yang bertakwa kepada Allah. Ya pergi Pak, masuk ke dalam hutan, kemudian ada sebuah gua. Nah, dia cari gua tersebut, saya akan masuk ke dalam gua itu. Kemudian saya akan diam di dalam gua itu. Saya ingin lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepadaku. Akhirnya masuk dia ke dalam gua, Mak.
masuk di dalam gua, kemudian apa? Duduk dia termenung diam, Pak. Ya. Dia pengen tahu gimana caranya Allah memberikan rizki kepadanya. Ya, ini Imam Az-Zahidi. Ya, semedi di gua, Pak, itu diam aja gitu ya. Ya, kalau gini gimana Allah mau ngasih rizki itu? Ya, tiba-tiba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada segerombolan musafir yang lewat di tempat tersebut, kemudian turun hujan. Ketika hujan turun, maka gerombolan atau rombongan musafir itu segera ya mencari tempat berteduh, dan didapatkan ada sebuah gua di situ. Datang mereka berbondong-bondong masuk ke dalam gua, didapetin ada orang sedang duduk sendirian. Kaget mereka. Ini manusia atau setan ini kan gitu ya. Ya, sendirian duduk di dalam gua itu. Ya, setelah diteliti, oh ini orang kan gitu ya. Wahai Tuhan, ya, ketika ditanya diam saja. Maka ketika itu ada ya salah satu rombongan yang mengatakan mungkin orang ini sudah lama di sini dan dia ya kedinginan. Sehingga kemudian mereka membuat api, Pak. Ya, rombongan ini membuat api, dinyalakan api tersebut, gua terasa hangat. Ditanya lagi, wahai Tuhan, siapa Anda? Diam Imam Az-Zahidi. Mungkin dia lapar, kata salah seorang rombongan. Akhirnya kemudian apa? Disiapkan makanan, diberikan makanan di hadapan Imam Az-Zahidi ini, ya silahkan makan. Imam Az-Zahidi diam, Pak. Kemudian salah seorang rombongan lagi mengatakan, oh mungkin ya dia sudah sangat lelah sehingga tidak mampu untuk apa? Ya membuka mulutnya. Ya, maka kemudian apa? Salah seorang rombongan itu ya membuat sebuah bubur, Pak, dicampur dengan susu. Ya kemudian apa? Disediakan kepada Imam Az-Zahidi, ya silahkan makan wahai Tuhan. Imam Az-Zahidi terdiam. Mungkin dia sudah sangat capeknya, dia tidak bisa membuka kedua bibirnya. Akhirnya sama orang ini, Pak, dibuka mulutnya, ketika mau disuapin tertawa Imam Az-Zahidi. Kemudian mereka takut, apakah Anda orang gila? Gitu ya. Kemudian Imam Az-Zahidi mengatakan, tidak, sungguh aku datang ke gua ini, saya pengen mengetahui bagaimana cara Rabbku memberikan rizki kepadaku. Maka kemudian apa? Maha besar Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan di dalam hati kita akan mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dulu ketika kita ya berjalan-jalan di salah satu pasar ya di kota Mukalla yang ada di Hadramaut, Yaman Selatan, Pak. Maka di situ ada penjual buah kan gitu ya. Ya. Kemudian apa? Ditulis di situ. Ya silahkan yang mau mencicip gratis kan gitu ya. Ya, penjual buah yang sederhana ditulis yang mau mencicip gratis silahkan. Ya. Boleh makan kalau pingin makan di situ. Nggak bayar tidak apa-apa kan gitu ya kalau tidak punya uang. Kemudian ditulis wa kaifa nakhaful faqra wa nahnu abdul ghani. Bagaimana aku takut akan kemiskinan padahal aku adalah hambanya Rabb yang maha kaya. Luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Pak, kita buka pintu yang pertama ini dengan apa? Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu rizki yang kedua adalah rizki karena tawakal, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tolak ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang kita sampaikan ayat semua ini, Pak. Ya Allah yang mengabarkan kepada kita, wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa bertawakal kepada Allah fa huwa hasbuh, pasti Allah akan mencukupi hidup orang tersebut, Pak. Apa itu tawakal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Yang dimaksud dengan tawakal adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya keyakinan kita bahwasanya Allah akan mencukupi kita. Itu adalah tawakal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tawakal adalah al-i'timad. Ya, kita menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Seandainya kalian, kata Nabi SAW, bertawakal kepada Allah
sebagaimana bertawakalnya seekor burung, Bapak Ibu. Disebutkan di sini, la rozaqakum kama yarzuqut thair. Ya, niscaya ya Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian betul-betul bertawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung, taqdu himason wa taruhu bitonan. Burung itu pergi di pagi hari dalam kondisi lapar, kemudian kembali pada sore hari dalam kondisi kenyang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, burung ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tidak memiliki profesi. Nah, ada burung emprit Pak Ustadz, pekerjaannya jadi PNS, jadi guru. Burung perenjak Pak Ustadz jadi pedagang. Burung kutilang Pak Ustadz jadi tukang parkir. Nah, ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Burung itu tidak memiliki pekerjaan, namun di pagi hari dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tengok anak-anaknya yang kecil kelaparan, Pak. Kemudian apa? Dia terbang ke angkasa. Ya, membawa tawakal kepada Allah, yakin burung ini pasti Allah akan memberikan rizki dan kecukupan kepadanya. Maka di sore hari burung-burung ini bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan bisa kenyang seluruh anak-anaknya. Tawakal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita contohkan itu, ya, para karyawan Bapak Ibu, karyawan, ya, bapak-bapak yang jadi pegawai itu adalah orang-orang yang bertawakal, Pak. Tawakal itu keyakinan kita. Tanggal 1 pasti gajian. Nah, ini tawakal, Pak. Ya. Nah, ini kalau PNS biasa gajian tanggal berapa, Pak? 1 sampai 5 kan gitu ya. Ya, tanggal 1 pokoknya gajian. Nah, itu namanya tawakal, Pak. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang, Pak. Yang pusing bosnya kan gitu ya. Wah, ini bisa gaji atau tidak kan gitu ya. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tawakal itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seperti tawakalnya seorang pedagang solar eceran yang berdagang di depan pom bensin yang gede, Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, ini saya sering, Pak, ya, karena solar itu sering kosong gitu ya. Ya, jadi apa kita sudah itu ya cari apa? Ya, nah itu ya solar yang ada di depan pom bensin itu, Pak. Jadi ada pom bensin yang gede, ya, megah gemerlap, ya, dengan lampu-lampunya yang indah. Ternyata di seberang sana, Pak, ya, ada seorang pedagang kecil, gubuknya reot, kemudian pakai botol dan drigen, Pak. Ditulis di papan kecil solar. Ya, kalau kita perhatikan mereka, Pak, itu tawakalnya luar biasa itu, Pak. Tidak peduli siapapun, sebesar apapun pesaingnya, tidak peduli segede apapun, ya, pom yang ada di depannya itu, Pak. Pedagang solar eceran itu yakin bahwasanya rizki tidak akan pernah lari kemana, Pak. Ya, ini kalau kita pikirkan itu ngapain ini ya? Ya, penjual solar eceran gitu, Pak, ya, dagangnya mangkal di depan pom gede gitu ya. Pernah nggak, Pak, nemuin kayak gini, Pak? Pernah kan gitu ya. Ini tawakal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bener kan gitu ya. Ya pas mau beli, nggak ada solar. Ya, mungkin ada solarnya, namun kemudian Bapak antrinya panjang luar biasa. Buru-buru kita. Jam 6 harus sampai Masjid Adua. Ya, kita bilang, Ustaz sudah beli itu yang eceran itu kan gitu. Berapa? 200.000 kan gitu ya. Ya, akhirnya kemudian apa? Ya, mereka mendapatkan rizki dari situ, Pak. Tawakal itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan saudara-saudara kita penjual es cendol itu yang ketika apa? Di pagi hari sudah dipersiapkan semua dagangannya, tiba-tiba hujan turun deras, Pak. Ya. Ini mendungnya mendung putih pula, Pak Ustadz kan gitu ya. Ini kalau orang Jawa bilang kalau mendungnya putih itu apa, Pak? Lama ini redanya kan gitu ya. Namun kemudian apa? Dengan yakinnya dia tetap jualan, ya, dan dia yakin pasti hujan terang yang memberikan rizki bukan cendol ini, namun sang pemberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yakin, ya, dengan bos kita yang pasti tanggal 1 akan memberikan gaji kepada kita,
bagaimana kita ragu dengan Rabb yang menciptakan seluruh manusia bahwasanya Allah akan memberikan rizki kepada kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, kata Allah. Barang siapa bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupi hidupnya. Maka kalau orang tawakal, Pak, enjoy saja, Pak. Bismillah, yang penting apa? Berusaha semaksimal mungkin, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu rumus seorang mukmin, Pak. Rumus seorang mukmin itu apa? Maksimalkan doa, maksimalkan usaha, sama dengan apa, Pak? Tawakal. Itu rumus kita, Pak. Rumus orang mukmin seperti itu. Maksimalkan doa, maksimalkan usaha, sama dengan tawakal. Rumusnya orang yang tidak beriman kepada Allah, maksimalkan usaha, kadang-kadang usaha juga kagak, Pak. Maksimalkan doa, kadang-kadang doa juga tidak. Kemudian maksimalkan usaha sama dengan sukses. Nah, ini orang yang tidak beriman, Pak. Ya, jadi jangan sampai kita salah rumus, Pak. Pokoknya Pak Ustadz, kalau sudah maksimal doa, maksimal usaha, pasti sukses, belum tentu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu bukan rumus orang yang beriman. Rumusnya orang beriman itu maksimalkan doa, maksimalkan usaha, maksimalkan tawakal, Pak. Kenapa kok tawakal? Karena bisa jadi sukses, bisa jadi gagal, bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Ketika untung, orang yang beriman dia akan bersyukur kepada Allah, fakana khairan lahu, maka kemudian ini adalah kebaikan baginya. Karena dia bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Kalau dia gagal, ya dia akan bersabar, Pak. Dan pahala sabar itu lebih besar pahalanya, Pak. Ya kenapa? Kalau syukur enak, kalau sabar enggak enak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan pada hakikatnya itu adalah sebuah kesuksesan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita lihat kaidah ini, orang yang beriman itu menang, Pak. Orang yang beriman itu tidak ada ruginya, tidak ada kalahnya. Orang yang beriman itu untung terus, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Ketika dia memaksimalkan doa, itu sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah apa? Ya, sebuah ibadah yang sangat luar biasa yang dia mendapatkan pahala dari situ. Ketika dia memaksimalkan usaha, di situ dia sudah untung, Pak. Mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan tawakal. Ketika tawakal ini, di situ dia sudah untung, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam tawakal dia sukses, dia bersyukur, mendapatkan pahala yang banyak dari Allah. Oh, ternyata di dalam tawakalnya dia rugi, dia bersabar kepada Allah, dan di situ dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tidak ada kata rugi bagi orang yang beriman, kalah maupun menang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Maka Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Begitu menakjubkan perkara seorang mukmin itu, kata Nabi. Apabila mendapatkan kebahagiaan dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka ini kebaikan untuknya. Wa idza asabathu dharra sabara, apabila mendapatkan ya kerugian dia bersabar, dan itu ya merupakan kebaikan baginya. Dan rumus ini, kata Nabi SAW, tidak ada kecuali untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Isya ini, Pak? 2 menit lagi, ya. 6 ini kita barusan 2 ini, ya. Tapi sudah serampungnya saja, gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pahala pintu rizki yang kedua, rizki karena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rizki yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rizki karena bersyukur. Ya, tadi sudah kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidanakum. Seandainya kalian bersyukur kepada Allah, niscaya aku tambah ya nikmatku untuk kalian. Ya. Nah, ini sudah berbunyi. Kita lanjutkan sebentar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur ini seperti pupuk untuk tanaman. Tanaman yang dipupuk akan tumbuh subur, nikmat yang disyukuri akan berlipat ganda.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita. Maka hati-hati Pak. Jadi orang jangan gersulo Pak. Apa itu gersulo itu? Apa? Suka mengeluh. Aduh Pak Ustadz, aduh Pak Ustadz, aduh Pak Ustadz, kan gitu ya. Ini suka mengeluh. Mengeluh ini adalah kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, maka ketika seorang kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan datangkan azab untuk orang tersebut. Namun ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah akan tambahkan untuk kita. Diberikan satu istri, bersyukur Pak. Ya, Masya Allah, ya. Satu istri yang sangat cantik, gitu ya. Walaupun cerewet kita syukuri Pak. Ya, pagi hari Masya Allah sudah berbunyi kan gitu Pak ya. Waduh, itu kita syukuri, alhamdulillah. Ini ya. Ya, kalau kita syukuri, kenapa Pak kok sabar sekali? Ini bentuk rasa syukur abang kepada adik, kan gitu ya. Masya Allah, ya mudah-mudahan la in syakartum la azidanakum, kata Allah. Seandainya kalian bersyukur, mudah-mudahan akan Allah tambah lagi istri untukku, kan kata Pak ya. Habis itu perang dunia dua pula Pak, gitu ya. Ya walaupun tidak nambah Pak istrinya, maka barokah satu istri itu bertambah Pak. Ya, ditambahkan barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya betul Pak Ustadz, istri saya Pak Ustadz semakin hari semakin gemuk Pak Ustadz. Wah ini berarti barokahnya ditambah itu Pak, kan gitu ya. Ya, maka kemudian banyak barokah-barokah yang Allah berikan kepada kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 pintu rizki yang ada dalam Al-Quran. Semuanya ada 6, kita baru membahas 3 saja. Ya, pintu rizki yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pingin rizki kita ditambah oleh Allah, yang pertama tingkatkan takwa kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah yang memberikan rizki. Yakinlah ya bahwasanya kita hambanya, ya zat yang maha kaya, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Kemudian yang ketiga, rizki karena bersyukur. Terus kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah ya Allah, tambahkan kembali nikmat-nikmatmu untuk kami ya Allah. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih ada 3 pintu lagi, ya, pintu rizki yang perlu kita ketahui dan kita amalkan dengan baik. Kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.